Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan secara khusus di hari ini kita merayakan Hari Anak yang harusnya itu di tanggal 23 nanti. Tetapi kita merayakannya di hari ini. Dan bentuk ibadah kita berbicara tentang orang tuaku, kebanggaanku. Waktu membaca kebenaran firman Tuhan, kita coba mempelajari dan menemukan. Kita tidak menemukan ada seorang anak yang berkata, aku bangga terhadap orang tuaku. Aku bangga terhadap ibuku. Aku bangga terhadap ayahku. Saya belum menemukan satu bagian ayat yang menuliskan seperti itu. Mungkin kalau ada bapak ibu yang menemukan bisa menyampaikan kepada saya. Tetapi pada hari ini kita akan belajar. Ketika berbicara tentang orang tuaku, kebanggaanku. Maka ini adalah merupakan satu tantangan yang luar biasa. Yang harus kita lihat kembali seperti apa yang Alkitab ajarkan. Secara khusus bagi anak yang memandang orang tuanya itu seperti apa. Maka kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Kemudian kita juga bisa membaca di dalam bagian kebenaran firman Tuhan Efesus pasal yang ke-6 juga berbicara tentang bagian ini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran Tuhan dan nasihat Tuhan. Bagian kebenaran firman Tuhan ini mau mengingatkan kembali kepada kita. Seorang raja yang luar biasa. Yang begitu memahami akan banyak hal di dalam dunia ini. Tetapi pada satu bagian tertentu dia kembali mengingatkan akan kehidupan anak-anak yang ada. Dan secara khusus dikatakan dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Maka di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini ketika ungkapan dikatakan dengarkanlah didikan ayahmu. Maka ini menjadi sebuah perjuangan bagi orang tua yang mau mendidik anak-anaknya. Bagaimana orang tua menempatkan diri sebagai pengasuh yang luar biasa bagi anak-anaknya. Yang tidak akan pernah berhenti untuk terus mengumandangkan apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan ini. Di zaman kita sekarang sebagai orang tua, ketika kita mampu menyekolahkan anak kita, ketika anak-anak kita telah selesai, ketika mereka sudah bekerja, maka itu menjadi satu kebanggaan yang luar biasa bagi kita sebagai orang tua. Tetapi di sisi lain apa yang anak kita sampaikan tentang kita? Sudah berapa kali anak kita mengatakan aku bangga kepada papa, aku bangga kepada mama. Berapa kali kita mendengar hal itu? Seorang anak Tuhan berkata begini, saya adalah anak Tuhan, saya bergereja, tetapi yang terjadi saya tidak pernah bangga dengan orang tuaku. Saya tidak pernah bangga dengan ibuku, saya tidak pernah bangga dengan ayahku. Karena apa? Karena dia merasakan kami bersama tetapi kami jauh. Tidak ada relasi yang baik yang terbangun satu dengan yang lain. Memang mereka bertanggung jawab mendidik, menyekolahkan saya. Tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk membangun relasi dengan saya sebagai anaknya. Sehingga dalam situasi seperti ini mereka bersama tetapi mereka sebenarnya terpisah. Maka nggak ada ungkapan kebanggaan. Masa kan kamu bisa mengatakan seperti itu? Ya kebanggaan kalau mereka mampu menyekolahkan itu udah tanggung jawabnya. Dia mengatakan aku nggak bangga kalau orang tuaku bisa menyekolahkan aku dengan baik. Iya memang itu tanggung jawab papa mamaku. Tetapi relasi yang baik yang dibangun justru tidak didapatkan. Justru itu yang mengecewakan dia. Tetapi di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini
Tujuan dari didikan seorang ayah mau mengantar anak kepada satu kehendak dan ketetapan Tuhan. Maka seringkali kita mampu mengantar anak kita kepada apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi kita kadang nggak mampu mengantar anak kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian dikatakan, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Menjadi satu bagian yang terus mengingatkan bagaimana kerjasama antara ayah dan ibu untuk membangun sebuah kehidupan anak. Bukan hanya untuk berhasil di dalam dunia, tetapi bagaimana dia berhasil di dalam pengenalan dia akan Tuhan. Itu seringkali kita abai di dalam kehidupan kita. Maka Salomo mengingatkan kepada anak-anak muda untuk bagaimana mendengarkan nasihat, mendengarkan dan jangan pernah menyia-nyiakan. Kemudian ketika Paulus mengungkapkan di dalam bagian ini, dan bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka ke dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita sebagai orang tua, ketika mendidik anak, ketika mengajarkan anak, justru yang terjadi adalah perlawanan. Kita sudah mendidik dengan luar biasa, dengan kemampuan kita. Tetapi kenapa anak bisa tetap sakit hati dengan kita? Kenapa anak malah membenci dengan kita? Maka justru di sini kita harus mengingat kembali. Kita sudah berusaha semampu kita membawa anak kita untuk berhasil dalam kehidupannya. Tetapi perbantahan demi perbantahan terjadi. Bahkan dikatakan jangan sampai justru mereka menyimpan kemarahan dalam hati mereka. Ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Kalau demikian, didikan seperti apa sebenarnya yang diharapkan oleh firman Tuhan untuk diterapkan, dilakukan oleh kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sehingga anak kita mengatakan, aku bangga memiliki orang tua yang hidupnya takut akan Tuhan. Kalau anak cuma bangga kita karena kita mampu membawa dia kepada satu keberhasilan di dalam kehidupan yang sama dengan orang yang tidak percaya lakukan, sama aja. Tetapi ketika kita mampu membawa anak di dalam satu kehidupan, dia berdiri, saya orang Kristen, saya orang percaya yang tidak mudah digoyahkan. Tidak mudah terpengaruh dengan kehidupan yang ada saat ini. Tidak mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang salah. Bahkan dalam pergaulannya dia mampu menjaga dirinya dengan baik. Tetapi seringkali itu menjadi sulit bagi kita. Karena yang terjadi adalah kadang kita lupa mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Satu bagian kebenaran firman Tuhan, Bani Asaf mengatakan seperti ini. Seorang Asaf mengatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-78 ayat 5 sampai yang ke-7. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang mereka diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ungkapan dari Asaf lagi mau menyampaikan betapa luar biasanya Tuhan itu. Maka sebagai umat Tuhan yang harus kamu ajarkan, yang harus kamu didik kepada anak-anakmu. Bagaimana dari generasi ke generasi engkau harus terus memperkenalkan Tuhan Allahmu kepada keturunanmu. Engkau harus mengumandangkan kebenaran itu kepada anak-anak. Kenapa? Biarlah ketika mereka bangun yang mereka ceritakan kebenaran. Tetapi zaman kita sekarang yang kalau bangun justru anak pegang handphone. Kebalik. Langsung WA teman dan segala macam. Menjadi berbeda generasi kita saat ini. Bukan lagi berbicara tentang apa yang menjadi kebenaran yang Tuhan inginkan. Maka sebagai orang tua jangan pernah berhenti untuk mengungkapkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga suatu hari kelak ketika anak tahu, oh iya ya, berarti Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa.
Berarti Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sudah menunjukkan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Apalagi khusus orang Israel yang terus menerus dari hari ke hari, generasi ke generasi terus melihat perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Biarlah itu yang menjadi terpatri di dalam diri mereka. Sehingga mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Mereka tahu Tuhan yang sesungguhnya. Maka ajaran di dalam nasihat Tuhan lagi mau mengungkapkan, kita menunjukkan kepada anak-anak kita kebenaran yang sesungguhnya. Untuk terus dihidupi dari hari ke hari. Maka menjadi perjalanan panjang di dalam kehidupan kita sebagai orang tua untuk melihat sebuah tanggung jawab di dalam mendidik anak-anak kita. Kalau kita membaca dalam satu artikel dikatakan zaman Yunani kuno itu orang tua yang sudah usia 60 tahun itu dibuang. Dibuang. Artinya apa? Mereka sudah nggak ada arti lagi. Tetapi dalam satu artikel lain dituliskan kalau di Jepang itu di zaman kuno dikatakan ada abu sate, ada istilahnya itu dikatakan bagaimana berbicara tentang pembuangan. Nah, orang tua yang sudah lansia itu biasa mereka bawa, mereka pergi buang di gunung itu. Orang tua tuh nggak menjadi berarti lagi. Abu Sateyama artinya orang tua ini dibuang di gunung itu. Udah nggak ada arti lagi apa-apa. Maka di dalam kehidupan itu dikatakan karena saat itu mengalami kelaparan, saat itu mengalami kesulitan, maka orang-orang tua itu sudah nggak bisa berbuat banyak, lebih baik mereka dibuang di Yama itu, di salah satu gunung itu. Tujuannya apa? Supaya tidak menanggung beban mereka lagi. Tetapi Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bagaimana justru anak-anak harus terus menghormati orang tuanya supaya dia lanjut usia. Supaya dia berbahagia. Tetapi dunia mengajarkan sesuatu yang terbalik. Maka kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar. Yaitu bagaimana kita mendidik anak untuk mengenal Tuhan. Sudah banyak orang tua udah malas mendidik anaknya untuk mengenal. Pak, kan dia sudah remaja. Pak, dia sudah sudah pacaran. Bahkan dia sudah menikah. Perlukah kita mendidik mereka lagi untuk mengenal Tuhan? Mendidik anak-anak itu nggak akan pernah berhenti. Selagi kita diberi kesempatan menjadi hidup di dalam dunia ini. Maka sebagai orang tua jangan pernah berhenti untuk memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita. Sehingga mereka ketika mereka berdiri pada satu titik mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Maka itu menjadi sebuah kekuatan yang besar. Sehingga mereka tidak mudah digoyahkan di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang harus kita bangun kepada anak-anak kita supaya mereka bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Maka kita harus terus menceritakan kebenaran firman Tuhan itu dengan disiplin. Kita harus menceritakan itu dengan disiplin. Terus menerus. Kita aja kalau untuk berhasil di sekolah, kita disiplin waktu kita. Kita disiplin dalam belajar. Kita disiplin mengatur tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Tidak suka-sukanya kita. Tetapi ada bagian-bagian yang harus ditetapkan. Sehingga kita membangun kedisiplinan. Sehingga kita bisa berdiri dan mampu memahami. Apa sebenarnya ajaran dan nasihat Tuhan. Yang terus diajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya. Kemudian yang berikut. Tanggung jawab orang tua itu adalah menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Maka ada banyak orang tua nggak berani menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Karena apa? Memang dari dulu dia nggak mengenal Tuhan secara pribadi. Dari dulu dia tidak pernah mendapatkan ajaran dan nasihat Tuhan yang benar. Yang ada dia cuma dengar, ya udah percaya kepada Tuhan ya seperti itu. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Ya itu aja kita paham. Tetapi kita tidak berani menghidupinya. Karena kita nggak mengerti percaya kepada Tuhan itu seperti apa.
Maka sebagai orang tua menaruh kepercayaan kepada Tuhan itu bagaimana? Ketika dia mampu untuk memberi yang terbaik kepada anak dia melalui didikan di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita percaya Tuhan yang akan menolong anak-anak kita. Maka takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dalam kehidupan ini. Maka takut akan Tuhan itu harus dibangun dalam kehidupan anak-anak. Dan menjadi persoalan. Ada begitu banyak orang Kristen juga udah gak takut akan Tuhan. Hari-hari mendengar firman Tuhan. Tapi takut akan Tuhan tidak ada. Hari-hari belajar firman Tuhan. Tetapi itu menjadi hal yang biasa saja. Hanya seperti koran aja yang kita baca. Yang rasanya gak mampu mengubah kehidupan kita. Maka ini menjadi satu pergumulan bagi kita sebagai orang tua. Adakah ketika suatu hari kelak anak-anak kita, mungkin kita makin bertambah umur. Tetapi anak kita ketika bercerita, seperti apa sih orang tuamu? Oh ya, saya bersyukur buat orang tua. Saya bisa ada sampai saat ini. Karena orang tua memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya hidup di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana saya menjadi percaya kepada Tuhan. Dan hidup saya sekarang, saya taruh di dalam kehendak dan ketetapan Tuhan. Maka orang tua ketika mempunyai anak yang seperti ini, wah betapa bangganya. Tetapi kebanggaan seringkali hanya kita ukur dari keberhasilan dia. Tetapi bagaimana dia berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dia berjalan di dalam kehendak dan ketetapan Tuhan. Hal yang berikut. Bagaimana tanggung jawab orang tua itu membawa anak kita supaya dia mampu belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa. Yusuf diperhadapkan dengan persoalan yang begitu berat. Godaannya begitu luar biasa. Tante Poti terus menggoda kehidupannya. Tetapi digambarkan dia tetap setia kepada ketetapan Tuhan. Dia tetap menaruh hidupnya kepada Tuhan. Dia berusaha tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Maka dalam situasi-situasi yang seperti itu menjadi kebanggaan-kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai orang yang percaya. Kemudian di dalam Amsal 1 ayat 8 tadi, ketika dikatakan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Mau mengingatkan kembali bagaimana seorang ibu yang bersama dengan ayah terus mengingatkan supaya anak itu jangan berhenti percaya pada Tuhan. Jangan sampai aku di gereja aku percaya pada Tuhan. Ketika aku di kampus, ketika aku sekolah, ketika aku kerja, ketika aku di luar aku gak percaya Tuhan. Karena lingkungan itu berbeda. Kalau dalam lingkungan gereja mungkin kita tampil luar biasa. Tetapi ketika kita berada di lingkungan yang lain mungkin juga kita akan terbawa arus. Maka itu mengingatkan. Seorang ibu terus mengingatkan supaya anak tidak lupa. Supaya anak tidak menyia-nyiakan apa yang sudah diajarkan dari masa kecilnya. Sehingga boleh terus bertumbuh. Dan dia tetap berdiri sebagai orang yang percaya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Seorang anak yang mengingat betapa luar biasanya seorang ayahnya bekerja. Betapa luar biasanya ibunya bekerja. Membesarkan dia. Sehingga ketika dia melakukan sebuah perjalanan. Maka yang dia ingat, iya ya Tuhan begitu baik bagi orang tua saya. Sehingga saya ada sampai saat ini. Itu karena Tuhan menolong orang tua. Dia terus mengingat apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupannya. Dan dia berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka itu menjadi hal yang indah ketika seorang anak terus mengingat apa yang disampaikan. Dan dia tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Persis seperti orang Israel. Dikatakan supaya mereka dari generasi terus mengingat akan perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga mereka mengenal Tuhan mereka. Menempatkan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang tidak mudah dihancurkan oleh arus zaman kehidupan saat ini. Itu menjadi tantangan yang berat. Tetapi itu juga menjadi perjalanan yang panjang bagi orang yang terus berjuang, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Menjadi pertanyaan besar buat kita. Ketika anak sudah dididik begitu luar biasa. Ketika anak terus diajarkan, dididik untuk supaya mereka dikatakan apa? Hidup di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Maka di bagian ini dikatakan, Amsal pasal
pertama ayat 9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ada sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Waktu engkau mendengar didikan orang tuamu, engkau tidak menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ingat suatu hari kelak. Maka dikatakan ada karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu. Ada sesuatu yang indah hadir di kepalamu yang bisa dilihat oleh banyak orang. Jangan sampai orang melihat anak kita. Jangan sampai orang lain melihat kita. Justru bukan menemukan karangan bunga yang indah. Tetapi omong kosong yang luar biasa. Hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Maka mau mengingatkan kepada kita. Secara khusus buat kita sebagai orang tua. Ketika kita terus memberikan nasihat kepada anak kita. Maka kita harus mengingatkan mereka, suatu hari kelak kamu akan mengerti. Suatu hari nanti kamu akan paham. Suatu hari nanti kamu akan menerima sesuatu yang berbeda yang Tuhan siapkan. Bagi orang-orang yang tetap memelihara ketetapan-ketetapannya. Dan orang lain juga akan melihat betapa luar biasanya orang yang percaya kepada Tuhan. Hidupnya menjadi berkat. Hidupnya menjadi indah. Dan dikatakan, ajaran dan nasihat itu akan terus menjadi jubah di dalam dirinya. Dia akan terus berpegang di situ. Sehingga dikatakan pengasuhan orang tua yang secara terus menerus akan membawa seorang anak melekat. Akan membawa hati anak itu melekat kepada kehendak dan ketetapan Tuhan. Kalau seorang tua terus mengajarkan dan sampai pada titik di mana anak menyatu dengan kebenaran itu. Maka itulah sebenarnya kebanggaan yang sesungguhnya. Tetapi kita terus dan terus mengajarkan anak-anak kita. Tetapi anak-anak kita tidak di dalam kebenaran, itu akan menyakitkan kita. Dan Alkitab juga membuktikan. Ada begitu banyak dalam cerita Alkitab yang mengatakan orang tua gagal mendidik anaknya. Orang tua gagal mendidik anak-anak mereka. Tetapi di sisi lain, Alkitab mengajarkan supaya anak-anak dididik dengan baik dan benar. Supaya mereka mengerti kebenaran dan mereka menghidupi kebenaran. Dan mereka berjalan di dalam kebenaran itu. Maka betapa bahagianya kita sebagai orang tua yang terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka menjadi pengajaran penting bagi kita sebagai orang tua. Secara khusus dalam mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita yang terus bertumbuh saat ini. Biarlah kita menjadi pengasuh anak yang berkesinambungan. Jangan kita hanya mendidik anak waktu kita butuh aja. Karena kita lagi punya waktu. Tetapi mari kita beri waktu kita untuk terus mendidik anak kita secara terus menerus. Maka kalau kita membaca dalam Ulangan pasal yang ke-6. Bagaimana mendidik anak itu jangan pernah berhenti. Mau waktu tidur, waktu berjalan, ada di mana saja. Kita terus menceritakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi justru ternyata waktu kita berdiri sebagai orang tua yang terus mengajar, itu ternyata melelahkan. Dan akhirnya kita bilang, malas saya mau ngajar kamu. Setiap hari dinasihati, tapi kamu tidak pernah mau berubah. Ternyata kita yang kalah. Orang tua yang merasa lelah, capek. Ngajarin anakku ini terus menerus, hanya saya capek. Biarin aja dia, mau jadi apa terserah. Tetapi Alkitab mengajarkan kita harus terus mengajarkan itu ulang berulang. Jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena didikan dan ajaran Tuhan itu harus menyatu dengan kehidupan anaknya. Sehingga anak itu tahu yang sesungguhnya hidupnya seperti apa. Dan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupannya. Maka buat kita sebagai orang tua, mari kita memantapkan hati kita. Untuk melihat pesan dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang tua yang terus mendidik anak. Dan tidak pernah berhenti hanya karena kita capek. Tetapi biarlah ketika kita terus mengajarkan, anak kita mengatakan terima kasih. Saya udah jahat sama mama. Saya udah jahat sama papa. Tapi mama papa tidak pernah berhenti mengajar dan mendidik saya di dalam kehendak Tuhan. Dan hal yang berikut,
Biarlah kita membawa hati anak itu mengenal Tuhan. Maka kebanggaan yang luar biasa ketika anak, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak berkata begini, ya orang tua saya belum datang. Masih udah dari tadi nunggunya belum datang-datang. Tetapi dalam hatinya dia berdoa kepada Tuhan. Tapi lucunya waktu dia berdoa kepada Tuhan, apa yang dia doakan itu terjadi. Sehingga itu menjadi sebuah cerita yang dia ceritakan kepada orang tuanya. Tetapi waktu dia menceritakan hal itu justru menjadi sesuatu yang berbeda bagi orang tuanya. Iya, enggak ada yang sia-sia dalam ajaran kita. Enggak ada yang sia-sia dalam nasihat yang kita sampaikan kepada anak kita. Karena apa? Ternyata anak pun mengingat dan hanya anak itu bisa mengetahui. Iya ya, dalam keadaan apapun biar belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Dan namanya masih anak-anak. Waktu dia bisa mendapatkan jawaban, itu dia bahagianya luar biasa. Kebahagiaannya berbeda. Ada kebanggaan tersendiri dalam hidupnya. Maka betapa bahagianya kita sebagai orang tua kalau anak-anak kita ada pada porsi seperti itu. Kemudian yang berikut, biarlah teladan kepercayaan itu terus kita bangun di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ini menjadi hal yang tidak mudah. Ini menjadi perjuangan panjang bagi kita sebagai orang tua. Orang tua teladanku, biarlah kita menjadi teladan dalam sikap kita. Biarlah kita menjadi teladan di dalam perbuatan kita. Dan biarlah kita menjadi teladan di dalam membangun kehidupan bersama dengan keluarga. Bersama dengan orang lain. Sehingga yang terjadi adalah ketika keteladanan demi keteladanan kita tunjukkan dan buktikan kepada anak-anak kita. Maka mereka akan berbicara yang berbeda. Iya, ternyata orang tua saya bukan hanya menyekolahkan saya. Tetapi mereka terus mengingatkan, memperkenalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan biarlah ini menjadi perjuangan kita bersama. Sehingga ketika kita hadir sebagai orang tua, kita melangkah maju, menunjukkan bahwa keteladanan kepercayaan harus dibangun dari hari ke hari. Sehingga apa? Nama Tuhan yang dipuji. Nama Tuhan yang dimuliakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus mengingatkan kita, menolong kita, mengokohkan kita untuk menjadi orang tua yang tidak berhenti untuk mendidik anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.